Masih kuat? Masih semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan teri makan ketoprak, yang belah kiri kurang kompak. Saya ulangi, moga-moga yang jawab salam saya Allah tambahkan rizkinya, Allah muliakan kehidupannya, Allah sehatkan badannya, kuatkan iman Islamnya, bahagia mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasukul khaira illa Allah ma syaa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la ya'ti bil hasanati illa Allah ma syaa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, amin, wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha, Allahumma barik lana fi majlisina hadha, Allahumma barik lana fi majlisina hadha ya Allah, wa hasil maqasidana, wa hasil maqasidana. Allahumma anfat wa sallim wa karim habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab wa ahlahu wa dzurriyyatahu wa jama'atahu wa talamidahu wa man tabi'ahu min syarri khalqika ajma'in, min syarri khalqika ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, maha bijaksana, maha mulia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada sekutu baginya, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah yang tidak butuh kepada makhluk-makhluknya, melainkan kita semua makhluknya yang sangat butuh kepada Allah. Allah yang tidak sama dengan makhluk-makhluknya, baik zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Allah tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menghadiri undangan dari orang tua kita, guru kita bersama, Al-Mukarram wal-Muhtaram, Bapak Kiai Haji Abah Sepuh, saya biasa panggil Abah Sepuh, Abah Sepuh Ahmad Dimyati, yang mana pada hari ini beliau mengadakan tasyakuran daripada pernikahan putri beliau dengan pasangan dengan idolanya. Kita doakan semoga beliau beserta keluarga besar beliau senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberkahi hidupnya, disehatkan zahir dan batinnya, dan seluruh keluarga beliau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin, dikaruniai keturunan yang salihin salihat. Salawat beriring salam tak lupa semoga Allah curahkan kepada panutan kita bersama,
suri teladan kita semua, yakni baginda Rasulullah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kucuran salawat salam itu pun kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umat beliau, tidak terkecuali kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga dengan izin Allah kelak pada hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap para alim ulama, para kiai, para habaib yang tadi sudah menyampaikan ilmunya buat kita semua, menyampaikan tausiahnya buat kita semua, menyampaikan pesan-pesan berharga buat kita semua. Di antaranya ada guru kita Kiai Haji Munawir Aseli, Kiai Haji Sobri Lubis, Kiai Haji Lancip, dan juga para guru-guru kita yang lain yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga guru-guru kita semuanya diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada para jamaah semua, tamu undangan, hadirin hadirat yang alhamdulillah masih tetap setia, masih tetap istiqomah, masih tetap semangat dalam menghadiri satu majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya mau tanya, kira-kira tadi yang disampaikan guru kita Kiai Haji Sobri Lubis paham atau tidak? Jawab dengan kompak, paham atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, PKI jahat atau tidak? Biadab atau tidak? Berdebah atau tidak? Kalau begitu lawan atau biarkan? Sekali lagi, lawan atau biarkan? Bantai atau diam? Takbir. Hadirin jamaah rahimakumullah, tadi sudah dijelaskan begitu panjang lebar oleh guru kita terkait dengan masalah PKI, termasuk sejarah daripada Pancasila. Berarti saudara-saudara, saya mau tanya, dasar negara kita apa? Dasar negara kita apa? Jawab dengan kompak kalau paham. Dasar negara kita apa? Kalau ada orang yang ingin merubah Pancasila menjadi Ekasila, diamkan atau lawan? Kalau ada orang yang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila, diamkan atau lawan? Siap jaga Pancasila, siap berjuang, siap jaga NKRI, siap berjuang bersama. Takbir. Hadirin jamaah rahimakumullah, belum lama ini kita menyaksikan di media sosial ada sekelompok orang-orang yang tidak beradab, yakni melakukan berusaha membakar daripada foto ataupun poster imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Kita tahu bahwasanya beliau adalah ulama besar, ulama panutan kita, ulama yang tidak bisa disogok, ulama yang istiqomah dalam memperjuangkan agama dan bangsa. Betul? Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya mencoba dibakar poster tersebut, tapi caci maki, hinaan dilayangkan kepada guru kita, kepada imam besar kita, padahal beliau adalah ulama dan juga zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya pada malam hari ini ingin menyampaikan tentang bagaimana agama kita yang mulia, agama Islam, mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua, bagaimana sikap kita kepada ulama dan juga kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah para ulama karena sesungguhnya ulama adalah pewarisnya para nabi. Jadi yang mewarisi ilmunya para nabi bukan pejabat,
bukan polisi, bukan TNI, bukan orang kaya, tapi yang mewarisi ilmunya para nabi adalah para ulama. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi melanjutkan sabda beliau, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, siapa yang menghinakan ulama, menghardik ulama, mencaci maki ulama, berarti dia telah mencaci maki, menghinakan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Jadi saya mau tanya, bagaimana sikap kita kepada ulama? Bagaimana sikap kita kepada ulama? Wajib untuk menghormat, wajib untuk memulia, bukan cuma sekedar menghormati, memuliakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi kita mengajarkan agar kita bergaul dengan para ulama, hadir di majelis-majelisnya para ulama. Alaikum bimujalasatil ulama fa innahum alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Hendaklah kalian semua duduk hadir di majelis-majelisnya para ulama dan mendengarkan daripada perkataan-perkataan hukama, ulama yang penuh hikmah. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan cahaya hati yang mati dengan cahaya hikmah yang keluar daripada lisannya ulama, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyuburkan, menghidupkan bumi yang gersang dengan diberikan air hujan. Jadi Nabi pesan sama kita, hadirin, Nabi pesan sama kita jamaah semua, satu, untuk muliain ulama, dua, untuk bergaul, duduk di majelisnya para ulama. Bahkan ada ancaman, hadirin jamaah rahimakumullah, manakala umat Nabi jauh dari ulama, jauh dari fuqaha, Allah subhanahu wa ta'ala akan kirimkan musibah kepada umat ini berupa 3 macam musibah. Yang pertama adalah Allah ta'ala akan cabut keberkahan dari hasil karyanya. Yang usaha nggak berkah, berangkat pagi pulang malam, lembur Sabtu Ahad lembur, malam lembur, tapi usahanya nggak pernah berkah, keluarganya nggak pernah cukup, makannya susah. Tanggal 1 gajian, belum akhir bulan, baru tanggal 2, tanggal 3 sudah habis gajiannya. Kenapa? Lantaran rezekinya, usahanya tidak berkah karena jauh dari para ulama. Ada enggak yang kayak gitu di sini? Ada enggak? Gajian tanggal 1, tanggal 2 udah habis. Ada? Bayar kontrakan, bayar cicilan, bayar motor, bayar mobil, cicilan kerudung, cicilan gamis dan sebagainya. Ada, Bu? Masya Allah. Kalau ada berarti enggak berkah. Habis waktunya buat di luar, buat duniawi, tapi hasilnya tidak seberapa. Bahkan saya ingat betul, imam besar kita pernah berkata, salah satu bahwasanya sebuah rumah tangga, sebuah keluarga tidak berkah adalah dia punya anak satu pun tidak ada yang mengerti tentang ilmu agama, satu pun anak tersebut tidak ada yang faham tentang ajaran agama. Na'udzubillah min. Makanya jangan cuma ngajakin anak kerja, jangan jadi orang tua, jangan kerja mulu dengan alasan sibuk cari duit, nggak sempat didik anak ilmu agama. Jadi suami jangan cuma sibuk kerja doang, nggak sempat didik istrinya, nggak sempat didik anak-anaknya. Ini musibah, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ajak anak istri untuk duduk di majelisnya para ulama, untuk belajar kepada para ulama supaya hidup lebih insya Allah. Kalau hidup berkah, segala-gala cukup. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah,
Kalau umat Nabi jauh dari ulama, jauh dari fuqaha, Allah subhanahu wa ta'ala akan kirimkan, akan kuasai mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang gak ngurusin rakyatnya, pemimpin yang hanya mikirkan kelompoknya, golongannya, partainya, keluarganya. Mau rakyat lapar, rakyat susah, rakyat menderita, bodoh amat, yang penting dia senang. Na'udzubillah bin. Hati-hati, ini musim pilkada, betul? Betul tidak? Hati-hati, hati-hati dengan calon-calon yang cuma deketin rakyat kalau ada maunya doang. Hati-hati, jangan ketipu karena cuma dikasih kerudung, dikasih sembako, dikasih 50.000. Hati-hati, sengsaranya bisa 5 tahun. Nurut sama ulama, ikuti pendapat ulama. Apakah fatwa ulama yang istiqomah kita ikutin, insya Allah kita selamat dari pemimpin yang zalim. Udah cukup banyak pengalaman yang lalu, hadirin, jangan terulang lagi. Yang ketiga yang parah, manakala umat Nabi Muhammad jauh dari ulama, jauh dari fuqaha, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, akan meninggal dunia dalam kondisi tidak membawa iman. Artinya wafat dalam kondisi su'ul khati. Saya mau tanya semua yang hadir, pengen meninggal bawa iman atau tidak? Jawab yang kompak, pengen meninggal bawa iman atau tidak? Kalau ingin meninggal dalam kondisi bawa iman, selamat akidahnya, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari fuqaha. Makanya wajib buat kita hormatin ulama. Kemarin kita diberikan tontonan yang sangat memprihatinkan. Bangsa Indonesia dasarnya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita tahu bahwasanya nilai-nilai ketuhanan itu sangat menghormati, menjunjung tinggi ulama. Tapi ada sekelompok biadab orang melakukan penghinaan kepada para ulama. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana agama kita mengajarkan sikap kita kepada para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, Bu, Ibu masih hidup, Bu? Alhamdulillah. Saya mau tanya, yang dimaksud zuriyah itu siapa? Siapa, Bu? Yang bisa saya kasih oleh-oleh? Kasih hadiah, Bu. Yang bisa saya kasih hadiah lumayan 50.000 buat beli, buat apa namanya, buat masak setahun. Siapa zuriyah Rasulullah, Bu? Ada yang bisa jawab? Bapak-bapak, Masya Allah, ini sampai ke belakang-belakang, luar biasa. Pak, siapa zuriyah Rasulullah? Haba? Siapa yang bilang? Sini, maju ke depan sini. Naik panggung, ayo. Nggak apa-apa, sini, iya. Sini, di atas. Oh ya, ada di bawah. Siapa zuriyah Rasul itu, Pak? Habaib. Namanya siapa, Pak? Taslim. Dari mana asalnya? Dari Baros. Cinta ulama? Cinta. Takbir, Allahu Akbar. Iya. Mau lagi? Minta sama Abah. Hadirin jamaah rahimakumullah, berikutnya agama kita ngajarin bagaimana sikap kita kepada zuriyah Rasulullah. Siapa itu zuriyah Rasulullah? Zuriyah Rasulullah adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Indonesia adalah para habaib. Ini ulama ada dua. Ada ulama ahwal yang bukan keturunan habaib, bukan keturunan Rasulullah, dan ada ulama yang habaib. Dengan ulama yang ahwal saja wajib buat kita menghormati, memuliakan, apalagi sudah ulama plus beliau adalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka double tingkatannya,
double ganjaran kemuliaannya, double bagaimana sikap kita harus menjaga akhlak kepada beliau-beliau semua. Nabi pesan, hadirin jamaah rahimakumullah, nih buat yang cinta Rasulullah, buat yang ingin syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan, inni tarikun fikum mustaqalain, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian semua dua perkara yang berat. Yang pertama kitab Allah, yang pertama jaga Quran, amalin Al-Quran, dan yang kedua adalah wa idrati ahla baiti, jaga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh jagain keluarga Nabi. Ada yang macam-macam sama keluarga Nabi, kita kudu bela, betul? Ada yang macam-macam sama keluarga Nabi, jangan sekali-sekali kita diam, hadirin jamaah rahimakumullah. Bagaimana cara menjaganya? Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Apa makna urqubu? Dijelaskan, wa makna urqubu ra'uhu wahtarimuhu wa akrimuhu, jagalah, hormatilah, muliakanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga, memuliakan, menghormati daripada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menghormatin zuriyah, itu pada hakikatnya menghormatin Rasulullah. Kita menjaga zuriyah Nabi, menjaga zuriyah Rasulullah, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap jaga zuriyah, siap jaga ahlul bait, siap jaga ulama-ulama kita, siap jaga habaib-habaib kita. Kalau ada yang kurang ajar sama habaib kita, ulama kita, diamkan atau lawan? Siap? Yakin? Sungguh? Takbir? Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam suatu keterangan dijelaskan bahwasanya tidaklah membenci daripada zuriyah Rasulullah kecuali 3 golongan orang. Yang pertama imma munafikun, yang pertama ada kalanya dia orang munafik, dohirnya ngakunya Islam, tapi dalam hatinya ada penyakit, hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua imma lizinatin, ada kalanya dia lahir dari anak pezina. Hati-hati, ini yang perempuan-perempuan, ibu-ibu punya anak perempuan bu, bapak-bapak punya anak perempuan pak, dijagain, laki-laki dijagain, perempuannya dijagain. Awas, kalau ada anak sudah dewasa minta nikah nggak dinikahin, maka kalau berbuat zina, berbuat dosa, nanti yang kena orang tuanya. Jangan kebanyakan pacaran, hati-hati, senang sama orang datengin orang tuanya, itu namanya laki-laki kesatria tapi tidak baja hitam. Kalau senang sama perempuan datengin, gak usah kebanyakan WA, gak usah kebanyakan bikin puisi tiap malam. Yang jomblo-jomblo nih tobat, ada jomblo? Ada? Moga-moga yang jomblo pada tobat semuanya, moga-moga pada nikah semua, dikaruniai keturunan yang solih solihat, jodoh yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya orang yang membenci zuriyah Nabi itu karena anak hasil zina. Dan dalam keterangan lain yang ketiga imma li ghairi tuhrin, ada kalanya orang yang membenci Rasulullah, zuriyah Rasulullah adalah anak dari hasil ibu yang tidak suci. Maksudnya ketika ibunya mengandung dalam kondisi tidak suci kepada anak tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan saya pernah baca satu keterangan, hadirin, dalam kitab Wasoyah karya Al-Habib Zain bin Smith. Di sana dijelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Hakim dan juga Al-Imam At-Tabrani. Dijelaskan bahwasanya falau anna rajulan sofana baina rukni wal maqam wa shalla wa shoma thumma mata wa huwa yubghidun ila ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalan nar. Barang siapa seseorang yang pernah melakukan ibadah di depan makam Ibrahim, pernah puas, pernah melakukan umrah,
atau pernah melakukan haji, dia sholat, dia puasa, tapi dia meninggal dunia dalam keadaan membenci, dalam keadaan benci hatinya kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Hati-hati yang pernah haji, pernah umroh, salatnya istiqomah, puasanya istiqomah, mati dalam kondisi membenci keluarga Nabi, masuk neraka. Apalagi yang belum pernah haji, belum pernah umroh, salatnya belang belentong, khusyuknya kurang, baca Qur'annya kurang, ibadahnya kurang, kok membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebelangsak hidupnya dunia maupun akhir. Baik, kira-kira bisa dipaham apa yang disampaikan? Bisa dipaham? Wajib tidak kita memuliakan ulama? Wajib kita memuliakan dzurriyyah Rasulullah. Siap jaga ulama, siap jaga Rasulullah, siap jaga dzurriyyah Rasulullah, siap taat komando imam besar kita. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, mengingat masih ada guru-guru kita yang ingin menyampaikan ilmunya, pesannya buat kita semua, saya hanya ingin ingatkan kembali buat diri saya dan jamaah semua, hati-hati, jaga lisan kita, jaga sikap kita, jangan sampai kita benci kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai kita kurang ajar kepada para ulama. Semoga orang-orang yang kurang ajar diberikan hidayah. Kalau nggak mau berubah, moga-moga mampus semuanya, dilumpuhkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan, moga-moga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.